Selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Maret tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Menilik bacaan dari pekan lalu, itu kita bicara tentang tantangan di dalam berbagai sisi kehidupan kita, masing-masing punya ceritanya sendiri. Tetapi yang paling penting dari pekan lalu atau yang masih berlangsung sampai sekarang adalah kita menemukan rasa percaya diri. Itu yang paling penting. Dan kalau itu berhasil kita peroleh, rasa percaya diri yang genuine ya, benar-benar kita menemukan dari pengalaman mengatasi tantangan, maka itu kita udah berhasil melewati satu langkah penting dalam kehidupan ini. Apa yang kita ambil dari pelajaran masa lalu adalah determinasi. Ketika kita merasa yakin dengan keputusan kita, keyakinan kita, prinsip-prinsip kita, itu semesta tidak akan membiarkan kita berjalan dengan semulus itu. Pasti semesta akan memberi ujian pada kita hanya untuk memastikan, oh ya, dia benar-benar sudah sesungguhnya atau udah sepenuh hati mengambil keputusan tersebut. Jadi termasuk ini katakanlah di satu zodiak tertentu bicara tentang determinasi untuk mulai hidup sehat. Maka di depannya tiba-tiba akan dikasih cobaan gitu ya. Kayak dikasih makanan enak yang dia tinggal ambil tanpa mengupayakan apa-apa. Sehingga keputusan dia atau junctionnya adalah apakah saya sudah mulai hari ini atau saya mulai besok. Nah, kalau sekali udah mulai besok, biasanya besoknya akan gitu lagi, mulai besok, dan akhirnya penundaan dari determinasi tersebut. Dan itulah sebenarnya yang sedang diuji pada pekan ini. Pekan depan ini adalah pekan yang sangat penting menurut saya. Ya, pekan yang sangat penting karena pertama akan ada bulan baru di Aries. Dan itu akan ada 2 kali. Jadi kalau kita lihat di sini, tepatnya tadi aspek saya kebetulan sudah mengambil ini bulan baru di Aries itu terjadi di 0 derajat 50 menit dan terjadi di 29 derajat 50 menit. Yang pertama adalah tanggal 22 Maret. Ini dini hari ya, 12:25 AM. Jadi setelah tengah malam 25 menit kemudian ini adalah bulan baru di Aries. Ya, ini waktu Indonesia bagian barat. Kemudian yang kedua pada tanggal 20 April tahun 2023 itu siang hari ya, hampir pukul 12 siang itu 11:14 menit. Jadi kita punya 2 bulan. Kalau kita lihat bulan baru berikutnya adalah pada tanggal 19 Maret ketika bulan baru di Taurus, maka berarti kita punya waktu sampai dengan April, akhir April, awal Mei untuk mulai satu hal yang baru. Dan di mana sekarang bulan berada pada hari Sabtu ini pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat masih ada di di Aquarius. Dan Aquarius adalah energi merencanakan masa depan. Ini yang kita rasakan. Jadi kita punya keyakinan dan kita setelah 2 minggu sebelum ini, itu kita seperti dibersihkan jalan kita, dibikin mudah supaya kita punya jalan baru. 2 minggu lalu ketika bulan purnama di Virgo ya. Remember bulan purnama di Virgo adalah ketika jalan kita dibersihkan. Ketika sekarang kita udah punya satu tujuan yang lebih jelas, kita seperti dikasih fasilitasi untuk merencanakan masa depan pada hari ini dan besok. Hari Seninnya, ini tanggal 18, 19, masih di Aquarius bulan, kita masih bicara tentang bagaimana ke depannya. Tetapi pada hari Senin, hari kerjanya, hari Senin itu tanggal 20, itu kita sudah mulai wrapping up karena udah masuk ke Pisces. Kita wrapping up. Dan pada saat wrapping up ini kita lihat pada tanggal 19, hari Minggunya, Matahari conjunction dengan Neptunus. Ini adalah semua tentang melepaskan. Rilis. Hari Minggu tuh rilis. Sementara
ada hal yang sedang dirilis, kita merencanakan masa depan. Dan pada tanggal 20 itu sudah melewati Saturnus, berarti hari Minggu malamnya kita kemudian seperti diberi kemampuan untuk menata secara sistematis pikiran kita untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Ini sangat intelektual sekali saya membawakannya karena memang energinya sangat sangat udara, not feeling. Jadi ini benar-benar secara rasional kita sedang berada di sisi merencanakan sesuatu. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya selain bulan baru yang akan terjadi pada tanggal 21 ini, 21 dini hari, itu kita lihat Pluto. Pluto pada tanggal 21 dia berada di 29 derajat 57 menit, tanggal 22 di 29 derajat 58 menit, dan di tanggal 23 dia udah masuk ke dalam 24 berarti. 24 berada di Aquarius 0 derajat. Dan Pluto itu berada di satu zodiak selama 10 tahun. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah pada minggu ini adalah minggu yang sangat penting. Ini adalah salah satu titik tolak mulai satu hal yang baru untuk 10 tahun ke depan. Dalam waktu 10 tahun ke depan, kita punya waktu 2-3 bulan ke depan untuk merencanakan sesuatu, untuk mulai mengambil tindakan-tindakan baru. Dan itu kita lihat juga dari sini. Ya, kalau kita lihat apa sih makna dari bulan baru di Aries nih. It's time to take action. New moon in Aries, ya. The flame is lit. Jadi apinya udah nyala. Berarti new beginning dan ini akan lama. A wonderful new start beacons and you're on the right track. Drawing this card is superbly positive sign. If there is something you want to happen in your life, take this card as a big yes from the universe. This is the time you really turn into your dreams. You may still have a long way to go. After all, Aries is the first sign of the zodiac, but you're on your way. Determination, self-assertion, and bravery is called for, but the hot fire of Aries is driving you towards success in whatever endeavor you're asking about. The caution, don't go too fast and forget your manners. Treat people well. As you charge toward the goals, you'll create much better karma yourself. Jadi di sini diingatkan bahwa energi Aries itu kayak motivator yang terbesar, dorongan yang terbesar. Kalau kita pakai mobil, dia gigi satunya. Karena dia baru mulai, gigi satu itu yang paling kuat, yang paling mendorong. Tapi itu kan semua masih awal, perjalanannya masih awal. Dan ketika kita menghadapi tantangan, ya, gigi satu dan ada batu di depan, maka kita akan ngotot. Kita nabrak segala macam. Yang penting jalan dulu, kita nggak mau berhenti. Energi Aries akan memastikan kita akan berjalan dengan segera. Dan itu selama 2 bulan ke depan. Tapi ingat, kalau kita berjalan dengan tenaga yang begitu besar, ya, kalau kita sampai nggak sengaja nabrak seseorang, mengatakan sesuatu yang keras, fiery gitu ya, kan mulut kita juga kadang-kadang sangat keras gitu ya. Don't forget, itu semua kita harus bayar, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung. Ya, itu sebenarnya yang diingatkan dari kartu ini yang menandakan apa itu artinya bulan baru di Aries yang akan terjadi 2 kali pada minggu ini dan pada 4 minggu ke depan. Nah, di sini barangkali saya bicara secara singkat aja tentang ini tanggal 18, ini hari yang relatif tension masih, tetapi kita sudah mulai berpikir tentang masa depan. Ingat di sini yodnya adalah ke arah Ceres, artinya fokuskan pada manfaat untuk semua. Pastikan semua orang bisa makan, tanda petik. Tidak ada orang kelaparan di sini, tidak ada orang kekurangan. Kita mungkin harus berbagi,
tetapi yang paling penting adalah tidak ada satu pihak pun yang tertinggal. Itu Ceres ya. Dan kakinya adalah Saturnus dan Venus, yang conjunction dengan Juno dan North Node. Jadi seperti kemarin sudah disampaikan, ini adalah minggu kita akan mulai menandatangani beberapa agreement. Agreementnya belum ditandatangani, tetapi kita dalam proses, dan dalam proses negosiasi tersebut pastikan tadi tidak ada orang kelaparan. Semua orang menerima manfaat seberapapun. Berbagi adalah salah satu caranya supaya semua orang mendapatkan apa yang menjadi haknya dan tidak ada konflik kemudian hari. Dan periode baru tadi ditandai dengan perpindahan Pluto dari Capricorn. Jadi kan kalau kita lihat periode sebelumnya itu adalah emosi terbesar, fokus terbesar dari kita adalah dan ini seluruh, karena kohort ya, dia Capricorn bukan Capricornnya, Plutonya itu kohort, dia adalah planet yang jauh sehingga dia dampaknya adalah kepada semua. Itu adalah tentang pekerjaan, tentang status. Nah, ke depan ketika Pluto sudah masuk ke Aquarius, ini adalah periode inovasi, breakthrough. Jadi kita expect dalam 10 tahun ke depan situasinya will be very different, completely different dengan situasi sekarang, terutama dalam bidang teknologi, dalam bidang keuangan, dan dalam bidang pengobatan. Semuanya sebenarnya semuanya, tidak hanya itu, tetapi adalah teknologi baru, inovasi baru itu tidak tertahankan. Semua akan berlomba-lomba untuk mencari siapa yang menjadi pemenang, ya, pintar-pintaran, dan pintar-pintarannya itu tidak hanya bicara tetapi ditunjukkan dalam generasi yang berbeda. Jadi ada perubahan dalam cara berpikir secara kohort, secara massal. Itu yang terjadi ketika Uranus itu menjadi focal point ya di sini. Nah, saya rasa itu yang paling penting. Saya akan masuk ke Rumi Oracle. Saya nggak baca detail ya, tapi nanti saya akan tuliskan detailnya di description box di bawah ini. Celestial Rose of Ma. Celestial ini kan sendiri mengatakan ini adalah massal, universe, celestial, Rose of Ma, dan penggambarannya adalah energi yang sangat passionate, ya, sangat passionate dan sangat kreatif. The taste of bitterness becomes sweetness in love. The searching in the dark finds the light in faith revealed in love. Jadi passionate love. Jadi saya merasa bahwa walaupun ini adalah energi dari udara ya, tapi somehow it's so passionate. Tapi saya bisa merasakan ya energi Aquarius itu biasanya gitu ya. Jadi dua sisi antara so genius plus so flirty. So be very careful juga ya. Jadi skandal seksual dan lain sebagainya barangkali itu juga menjadi bagian dari karakter ke depan. So be careful. Jadi artinya semua teknologi, terutama teknologi komunikasi, seberapapun canggihnya, insting manusia yang prime, yang primal, seksualitas dan beberapa kegelapan, sisi gelap dari manusia itu akan selalu masuk ke dalam inovasi tersebut, breakthrough tersebut. Jadi ini kalau saya melihatnya seperti itu. Love transport crystal into jasmine. Love layers heavens and gives us with wings to soar into its mystery. Love transforms our very thought into a desire of the heart. Oh love, how divine is your luring beauty flows from your unseen face. Your very nature is radiant with joy. You manifest vibrant hues in every flower. Your touch dazzles our creation. Every particle is attracted towards you, longing to unite and dwell in you. Ya, kerasa banget kan di sini ada passion yang begitu besar dari
seperti melarikan diri dari bitterness menjadi ecstasy, something like that. Ya, kalau saya melihat ini lebih just be careful ya, karena semua dimungkinkan. You can do everything. Kontrolnya berarti ada di diri sendiri sebelum dia akan merugikan orang lain, dan kita akan berada di dalam masalah ketika semua aturan itu kemudian menjadi ditetapkan. Tetapi itu adalah pembelajaran sampai aturan itu pada akhirnya nanti akan dibentuk untuk melindungi pihak-pihak yang lemah. But it will take time. Oke, ini saya udah mengambil kartu yang jumping. The Blade, sama ya, The Blade itu kan air sign banget, Aquarius banget. Sharpness in the mind, body, and spirit, pointing upward, it summons the power of heaven. When aimed down to the ground, it anchors the power of heavens on earth. The blade can be a healing tool or a weapon. Wield it wisely, and it will transfer power, bestow initiation, cut energetic cords from the past and severe toxic relationship. Use it with anger and it will slash, stab, and kill. Jadi ini selalu punya dua ujung ya, ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Jadi kita bisa menggunakan logika kita yang sangat tajam untuk membuat inovasi baru, tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikannya, it can kill. Dua kartu di sini ini juga apa ya? Ini energi air deh, Water Guardian sama Hunter. Hunternya ini energi seperti Aries, track down your fears and desire. Jadi represent the situation you are asking about, connect with your emotion, take time to understand how you really feel. Know that your sensitivity is not a curse, but gift that allows you to receive and understand messages directly from your soul. Jadi di sini adalah sisi satunya. Ketika kita menggunakan udara, logika, rasional sebagai navigasi kita, maka yang tertinggal adalah emosi. Dia keteteran. Tetapi jangan lupa untuk selalu mengamati dan mengikuti emosi kita, karena yaitu tadi, karena kita kalau terlalu emosional itu bukan a curse, bukan menunjukkan kita lemah, tetapi justru itu seperti mengingatkan yang paling honest itu adalah perasaan kita. Kita bisa mengelola logika kita kian kemari sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. It's so easy kalau kita menggunakan logika. Kita bisa mengarahkan, membuatnya menjadi tajam, membuatnya menjadi bundar, membuatnya menjadi kotak. Tetapi ketika datang pada perasaan, it is what it is. Itu nggak bisa dibuat-buat. Seberapapun kita berusaha untuk memanipulasi perasaan kita, it is what it is. Dia akan selalu kembali pada bentuk aslinya. Nah, Hunter, track down your fears and desire. Ini represent what you need to know or do about it. Jadi kalau kita punya perasaan begitu sensitif, what should we do? Track down all your fearful thoughts and feelings. When you find them, you will find your desires too. Jadi kalau kita punya konflik antara rencana kita yang logis, yang tadi inovatif, tetapi tidak didukung sepenuhnya oleh perasaan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berhenti sebentar, menilik kembali apa sih sebenarnya yang kamu takutin. Dan itu adalah dialog yang sangat personal, dan barangkali kita tidak bisa melakukan ketika kita sedang didominasi oleh logika kita. Nggak bisa. Emosi akan kalah. Emosi akan diinjak-injak. Jadi mungkin kita perlu bantuan orang lain untuk membantu kita melakukan dialog tersebut. Ya, dialog supaya kita bisa tracking apa sebabnya, apa penyebabnya dari perasaan atau pikiran kita tentang ketakutan tertentu. Takut gagal, takut jadi masalah, takut berhadapan dengan ini. Kenapa? Kenapa kita punya perasaan tersebut? Nah, kalau kita bisa menemukan hal tersebut, maka kita akan menemukan apa sebenarnya keinginan kita, kebutuhan dasar kita apa. Barangkali kebutuhan kita hanyalah sebenarnya ingin memenangkan perasaan aja.
tapi dengan cara yang sangat logis gitu, yang kita sendiri menyelimutinya, menyelimuti perasaan kita yang sangat sensitif, kebutuhan untuk approval, kita bungkus dalam logika dengan rencana yang sangat strategis dan sangat efisien, tapi sebenarnya pada akhirnya yang kita butuhkan adalah persetujuan dari seseorang, which is barangkali itu juga bukan cara untuk mendapatkan persetujuan tersebut. See how complex it is gitu. Nah, kemudian 3 kartu dari spirit animal di sini. Trust in divine detours, ini adalah previous event atau causes leading to the situation. Jadi artinya saya yakin teman-teman di sini sebenarnya sudah sampai pada titik di mana kita tuh udah tahu kok yang namanya detours kita. Jadi perjalanan kita, path kita itu sebenarnya semua divinely guided. Kita nggak pernah bikin sendiri. Nggak ada kejutan kalau kita melihatnya nanti pada akhirnya gitu ya. Kayak misalnya sampai titik ini, oh ternyata saya sekarang berprofesi seperti ini, ternyata saya memang punya tugas seperti ini supaya saya ketemu dengan ini dan saya bisa membantu ini dan saya bisa mencapai tingkat kemampuan secara spiritual, secara intelektual sampai segini. Itu udah sampai pada titik tersebut. Jadi kita menerima semua kemenangan, kegagalan masa lalu sebagai bagian dari pelajaran menuju titik ini, ya. Ini adalah previous event, artinya kita yang sudah punya basis pemahaman tersebut pada saat ini akan mendapatkan sweet result awaits. See, this is beautiful, no? Jadi semua pengalaman itu ketika kita sudah mulai mampu let go dan menerima sebagai bagian dari rencana besar, ya, itu yang kita peroleh. Dan apa yang kita akan dapat di masa depan, bring a gentle touch. Kita menjadi orang yang sangat bijaksana, yang sangat beautiful seperti ini, berjalan dengan sangat anggunnya melewati kehidupan. Dear spirit, bring gentle touch. Kita kalau sama orang lain, kita nggak beringas lagi. Kita punya toleransi besar buat orang yang baru mulai belajar karena kita pernah berada di posisi tersebut. Kita mampu menjadi pembimbing dan kita tidak mudah untuk pengen ngeplak orang gitu ya, kalau nggak pinter-pinter gitu. Karena kalau kita ngerasakan kalau belajar dulu, kalau kita nggak bisa hafalannya itu, kita rasanya kita dikeplak terus sama orang yang ngajarin kita karena kayak kita nggak pinter-pinter gitu ya. Kita nggak akan seperti itu lagi. Kenapa? Kita udah pernah dibegitukan dan itu tidak membantu sama sekali. Something like that, ya. Grounded, calm. Jadi ini semakin mempercantik image kita tentang diri kita sendiri. Seberapa jauh kita percaya diri dan mempunyai kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain, di mana orang lain punya space, punya ruangan untuk membuat kesalahan, tetapi semua masih dalam kendali kita. Karena semua kesalahan orang lain itu bisa diantisipasi. Oleh sebab itu kita juga punya kemampuan untuk merencanakan tidak hanya masa depannya, tetapi juga mitigasinya. If you could understand what I mean, ya. Jadi kita punya plan A, plan B itu udah secara otomatis ada di kepala kita. Ya, sorry kalau saya ngomongnya sangat tidak membumi. This is what I am. Oke, di sini oke. We're feeling at home. Kita menjadi diri kita sendiri. Dulu kita punya pilihan. Dan pilihan itu sudah kita lakukan, determinasi kita sudah pernah kita exercise dan sudah pernah diuji, sudah teruji. Sehingga kita sekarang udah feel at home. Kita udah nyaman dengan pilihan kita masa lalu dan hidup dengan apa yang menjadi pilihan kita di masa lalu. Kita tidak pernah menyesali keputusan kita masa lalu. Dan ini membuat kita sampai pada landasan untuk mulai ke masa depan, membuat satu perjanjian baru, tanda petik, dengan masa depan. This is my path. I'm going to go this way. Perjanjian, this is my path. Itu yang saya lihat. 4 kartu di sini. Kreatif, independent, confident. Ini Aries ya. Coba kita lihat ini energi apa. Iya, Aries.
Fire, Water, Queen, Aries. Zodiaknya adalah Aries. Ya. Ini energi Queen of Wands sebagai situasi, ya, situasi, di sini, ya. This is a way to look at current situation. Situationnya kreatif, independent, confident, beautiful, passionate, friendly, optimistic, influential, sexual. Dan ini kembali lagi pada energi ini. Celestial Rose of Ma. Ini sama. Ini situasinya. Challenge-nya adalah, ini challenge ya. Momentum, competence, self-discipline, control, determination. Iya, sama tadi. Challenge-nya adalah determinasi kita belum kuat, nggak punya self-control, nggak punya self-discipline, dan kita kehilangan momentum kita, dan kompetensi kita turun karena kita tergoda. Ini challenge. Dan ini advice-nya, rigidity, delays, overwhelm. Ini jadi advice-nya adalah kita tetap harus memastikan diri, rigid, kita harus disiplin, rigidity. Dan kalaupun kita tidak berhasil, ya kita tetap melakukan sampai kita berhasil, delays, overwhelm. Sampai kita mampu, seberapapun sukarnya, overwhelm, kita tetap melakukannya. Ya, ini advice. Terus dilakukan. Ini adalah Two Pentacles terbalik sebagai advice. Jangan ragu. Sehingga outcome-nya adalah romantic, looking for love, fickle, emotional intensity, idealism, spiritual seeker, artist, flirt. Wow. Jadi kalau penggambarannya ini adalah energi Aries. Saya mengambil Queen of Wands sebagai energi Aries. Energi Aries yang digambarkan dengan Queen of Wands adalah antusiasme ketika kita punya semangat luar biasa dan kita sangat tertarik pada lingkungan kita. Kalau kita menemukan ada orang bermasalah, kita tuh nggak pikir dua kali, langsung terjun membantu. Itu energinya Queen of Wands. The Chariot sebagai tantangan tadi, karena ini sebagai tantangan, kita tuh tidak berpikir kita mampu. Kita kalah, dari awal tuh kita kalah. Dan apa yang membuat kita kalah tuh bukan orang lain, bukan faktor eksternal. Yang membuat kita kalah adalah faktor internal ketika kita tidak percaya diri, tidak punya self-discipline, tidak punya self-control. Apa sarannya? Two of Pentacles terbalik. Kerjain aja semua, sampai bisa. Nggak ada menyerah, walaupun it will take time. Bahkan kalau ini harus dikerjakan selama 2 dan 3 bulan ke depan. Tetap upayakan, tetap mulai, jangan menyerah, terus lakukan supaya apa? Kita bisa menjadi pendekar cinta. Knight of Cups, pendekar cinta. What else? How romantic. Satu pesan untuk menutup bacaan kali ini. All paths lead home. You will never be lost or homeless. Di sini kembali. Jadi kalau kita tidak yakin dengan pilihan kita, itu sebenarnya hanyalah penundaan. Nggak ada jalan lain. Jalannya udah ditetapkan di awal. Bedanya adalah kita mau atau tidak. Kita akan menunda sampai kita mungkin nggak sampai karena waktu hidupnya udah habis. Tetapi jalan itu tetap jalan yang kita harus lewati nanti. Sampai kapanpun. Oke, Wenita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.